Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Belum lama ini, aku sempat bahas tentang kutukan mumi kuno. Nah, buat kalian yang belum nonton, bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys. Masih berbicara soal kutukan, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang film-film yang dikabarkan memiliki kutukan. Yang pertama, ada film The Conjuring. Film The Conjuring yang dirilis tahun 2013 bisa dibilang banyak sekali menarik minat para pecinta film horor. Ini mungkin karena film ini dibuat dari pengalaman nyata yang dialami oleh keluarga Peron. Jadi gimana sih sebetulnya kisah asli keluarga Peron saat mereka dihantui? Jadi semua berawal dari kepindahan keluarga Peron ke sebuah rumah yang terletak di Harrisville, Rhode Island, Amerika Serikat. Jadi, keluarga Peron ini mulai pindah sekitar tahun 1971. Nah, keluarga Peron ini terdiri dari sang ayah yang bernama Roger Peron, sang istri yang bernama Caroline Peron, anak pertama yang bernama Andrea, anak kedua bernama Nancy, anak ketiga bernama Christine, anak keempat bernama Cindy, dan anak kelima bernama April Peron. Tak begitu lama sejak kepindahan mereka, keluarga Peron menyadari ada yang tidak beres di rumah mereka. Anak-anak mereka mulai bercerita kepada Caroline tentang barang-barang yang berpindah sendiri, suara-suara aneh di dapur saat malam hari, dan beberapa kejadian aneh lainnya. Caroline sang ibu sebenarnya sadar akan keanehan yang terjadi di rumahnya. Tapi sebagai ibu, dia berusaha untuk tidak panik dan tetap tenang. Lalu di malam-malam selanjutnya, anak-anak mereka mengatakan jika mereka sering melihat penampakan dengan wujud sosok hitam yang berdiri di koridor rumah saat mereka terbangun di tengah malam. Bahkan mereka juga mengatakan jika ada sosok jahat yang tinggal bersama mereka di rumah itu. Setelah mendengar itu, Caroline memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah mereka. Jadi awalnya, rumah itu dimiliki oleh 8 generasi secara turun-temurun dan berbagai peristiwa kelam pernah terjadi di rumah itu. Ada pembunuhan, ada juga seorang anak yang tewas tenggelam, bahkan ada yang bunuh diri di rumah itu dengan cara gantung diri. Lalu suatu hari, Andrea, anak sulung dari keluarga itu, mengatakan jika ada satu sosok jahat yang bernama Bathsheba dan ia sangat membenci Caroline. Andrea juga mengatakan jika Bathsheba ini adalah pemilik rumah dari generasi sebelumnya. Setelah itu Caroline berusaha mencari tahu siapa Bathsheba ini. Dan ternyata benar, Bathsheba adalah pemilik rumah ini di tahun 1800-an. Dan dia memiliki nama lengkap Bathsheba Sherman. Caroline juga mengetahui jika Bathsheba pernah melakukan tindakan kriminal, yaitu ia pernah menghilangkan nyawa dari anak tetangganya. Tapi entah kenapa, si Bathsheba ini bisa lolos dari jeratan hukum. Tak hanya itu, kabarnya si Bathsheba ini juga menganut ilmu sesat. Selama 10 tahun, keluarga Peron berusaha untuk bertahan di rumah itu dengan segala gangguan dan kejadian-kejadian mistisnya. Sampai suatu hari, keluarga Peron ini memanggil pasangan paranormal terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren untuk membantu mereka. Saat itu Andrea mengatakan jika ia pernah mencium bau busuk yang sangat menyengat dan diikuti oleh benda-benda yang bergerak sendiri, bahkan sampai tempat tidur mereka pernah terangkat sendiri. Tak hanya Andrea, sang ayah yaitu Roger juga mengaku sering mencium bau amis dari ruang bawah tanah saat ia sedang mengecek pemanas rumah mereka. Sampai akhirnya Roger melarang semua anak-anaknya untuk turun ke ruang bawah tanah. Ed dan Lorraine Warren memutuskan untuk melakukan pemanggilan arwah dan berkomunikasi dengan arwah yang ada di rumah itu. Saat ritual itu, banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi dan Caroline sampai sempat dirasuki oleh arwah Bathsheba. Caroline yang sedang kerasukan mulai berbicara dengan bahasa asing dan suaranya pun mulai berubah menjadi suara yang berat.
Pokoknya saat itu, suasana di rumah keluarga Perron sangat mencekam dan menakutkan. Pernah juga suatu ketika, kursi yang diduduki oleh Caroline tiba-tiba terangkat dan terlempar sendiri. Untungnya setelah kejadian itu, Caroline bisa kembali sadar seperti semula. Tapi entah kenapa setelah peristiwa itu, Roger berubah dan malah mengusir Ed dan Lorraine Warren dari rumah mereka. Saat itu Roger beranggapan jika Caroline kerasukan itu karena Ed dan Lorraine Warren. Lalu saat kisah asli keluarga Perron ini diangkat menjadi sebuah film, aktris yang memerankan sebagai Lorraine Warren yaitu Vera Farmiga mengatakan jika ia tidak tenang setiap mengunjungi lokasi syuting. Bahkan Vera juga tidak mau membawa naskah itu pulang. Lalu suatu ketika, keluarga Perron yang asli datang untuk mengunjungi tempat syuting dan mereka merasa ada angin aneh di sekeliling mereka. Lalu saat sampai di rumahnya, Caroline merasa diikuti oleh makhluk tak kasat mata dan mendorongnya sampai jatuh. Jadi saat proses syuting pun, para kru film mengalami kejadian yang tak masuk akal. Mereka sering melihat bayangan aneh dan pintu yang tertutup sendiri secara tiba-tiba, padahal tidak ada angin di situ. Yang kedua ada The Exorcist. Film The Exorcist yang tayang di tahun 1973 menjadi salah satu film horor klasik terbaik sepanjang masa yang dipercaya memiliki kutukan. Dua aktor utamanya yang bernama Vasiliki Maliaros dan Jack McGowan diceritakan tewas di film itu. Dan anehnya, setelah syuting untuk film itu selesai, Vasiliki dan Jack benar-benar meninggal secara tiba-tiba di kehidupan nyata. Saat proses syuting pun, hampir semua pemain pernah mengalami cedera. Ada juga insiden kebakaran yang menghanguskan seluruh set di lokasi syuting. Tapi anehnya, di kamar Regan McNeil yang diperankan oleh Linda Blair, yang ceritanya jadi gadis kecil yang kerasukan iblis, menjadi satu-satunya tempat yang tidak tersentuh api. Tak hanya itu, dikabarkan ada 7 kru lain yang meninggal tanpa sebab yang jelas. Lalu pada saat gala premier film ini di kota Roma, mendadak ada petir besar yang menyambar dan menjatuhkan salib raksasa yang berusia 400 tahun di jalan seberang gedung bioskop di mana film ini sedang diputar. Lalu salah satu pemeran film ini yang bernama Mercedes McCambridge memiliki putra yang dikabarkan bunuh diri setelah ia membunuh istri dan kedua putrinya di tahun 1987. Nah, dari kejadian-kejadian mengerikan inilah orang-orang mulai percaya bahwa film ini memiliki kutukan. Ternyata film The Exorcist 1973 diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki dari pinggiran kota Washington DC yang mengalami kerasukan di tahun 1949. Kejadian ini dikenal dengan St. Louis Exorcism Case atau kasus pengusiran setan di St. Louis. Anak laki-laki itu bernama Rolando yang lahir di tahun 1935 dan saat itu berusia 13 tahun. Ia memiliki masa kecil yang bisa disebut kurang bahagia karena keluarganya tidak rukun satu sama lain. Segala keanehan dimulai sejak Januari 1949 saat keluarga Roland mulai mendengar suara garukan di balik dinding dan langit-langit rumah. Awalnya mereka mengira itu adalah ulah tikus, tapi ternyata mereka salah. Karena mereka juga mendengar suara mirip langkah orang di lorong, benda-benda yang berpindah sendiri, dan kejadian mistis yang mulai dialami Roland. Roland mendapati selimut dan spraynya robek. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali ditarik dari tempat tidurnya oleh kekuatan yang tak kasat mata. Orang tuanya yakin jika Roland kerasukan. Ini karena orang tuanya sempat mengetahui jika Roland bermain papan Ouija. Papan Ouija ini biasa digunakan untuk memanggil dan berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, ada film Poltergeist. Film Poltergeist ini dibuat di tahun 1982 dan mendulang kesuksesan. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang diganggu oleh sekelompok hantu yang ingin membawa putri dari keluarga itu untuk masuk ke dunia mereka. Tapi di balik kesuksesannya, film ini dipercaya membawa kutukan. Hanya 6 bulan setelah syuting, salah satu pemainnya yang bernama Dominic Dunn tewas di apartemennya karena dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Karena sangat sukses, film Poltergeist ini dibuat trilogi. Salah satu pemerannya yang bernama Heather O'Rourke
yang berperan sebagai Carol Anne, meninggal saat syuting Poltergeist 3. Heather meninggal karena terinfeksi penyumbatan usus. Dikabarkan jika selama syuting, beberapa pemain juga mengalami kerasukan, dan beberapa kejadian tak masuk akal lainnya. Banyak orang percaya jika film ini dikutuk. Hal ini disebabkan karena saat proses syuting, para kru menggunakan tengkorak manusia asli. Mereka memilih tengkorak asli karena harganya lebih murah daripada tengkorak palsu. Film terkutuk selanjutnya yaitu Rosemary's Baby. Rosemary's Baby dirilis tahun 1968 dan disutradarai oleh sutradara yang berasal dari Polandia yang bernama Roman Polanski. Film ini diangkat dari sebuah novel yang ditulis oleh Ira Levin. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sedang hamil yang mencurigai orang-orang terdekatnya telah bersekongkol akan menjadikan bayinya sebagai tumbal untuk penyembahan iblis. Lalu setahun setelah film ini dirilis, istri Roman Polanski, sang sutradara, dibunuh oleh Charles Manson. Padahal istri Roman saat itu sedang hamil 8 bulan. Pembunuhannya juga sangat kejam. Istri Roman ditusuk sebanyak 16 kali. Seorang komposer musik film ini yang bernama Krzysztof Komeda meninggal dunia karena terjatuh dari tebing. Ia mengalami pendarahan di otak. Anehnya, ada salah satu karakter di film ini yang juga mengalami pendarahan di otak. Kok bisa ya, bisa sama kayak gitu? Menurut kalian apa ini benar-benar dikutuk atau hanya kebetulan? Lalu kejadian buruk juga tak luput dari sang produser yang bernama William Casey. Ia menderita batu ginjal serius setelah film ini dirilis. Walaupun nggak sampai meninggal, William pernah sampai nggak sadarkan diri dan mengigau, "Rosemary, lepaskan pisaunya." Film selanjutnya yaitu The Possession. Film The Possession ini dibuat di tahun 2012 dan menuai kesuksesan di dunia box office. Dipercaya film ini memiliki kutukan karena saat syuting film ini, para pemain dan kru mengalami berbagai kejadian ganjil. Salah satunya yaitu lampu yang ada di lokasi syuting terus-menerus putus walaupun sudah sering diganti. Lalu gudang yang dibuat untuk menyimpan properti tiba-tiba terbakar. Kabarnya film ini dibuat berdasarkan kisah nyata tentang sebuah kotak terkutuk. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Los Angeles Times pada bulan Juli 2004 mencatat kejadian aneh dari kotak terkutuk itu. Jadi ada sebuah kotak antik kecil yang dijual di eBay. Penjualnya memberi judul kotak itu dengan kotak kabinet anggur Yahudi berhantu. Lalu si penjual juga menulis, jika kotak itu akan menyebabkan siapapun yang memilikinya akan mengalami mimpi buruk, melihat penampakan, menderita berbagai penyakit, dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Di dalam deskripsinya, kotak itu berisi 2 kunci rambut, 1 lempengan batu granit, 1 kuntum mawar kering, 1 piala, 2 keping gandum, dan 1 kendil. Lalu setelah diselidiki, ternyata kotak itu berasal dari tahun 1938 dan masih ada hubungannya dengan Holocaust. Jadi Holocaust itu adalah sebuah tragedi di mana kaum Yahudi dibantai oleh Nazi Jerman yang terjadi antara tahun 1933 sampai tahun 1945 atau dengan kata lain saat Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, kotak misterius yang disebut dengan kotak di buku ini dibawa oleh seorang wanita Yahudi menuju ke Amerika. Wanita Yahudi ini lalu menetap di Amerika sampai bulan September 2001 saat usianya 103 tahun. Wanita itu pun meninggal dan diketahui wanita itu tidak pernah membuka kotak di buku itu. Lalu kotak itu dijual ke sebuah perkebunan di Oregon dan akhirnya mendarat di tangan seorang mahasiswa. Lalu ia menjualnya di eBay. Film terkutuk selanjutnya yaitu The Omen. Film The Omen yang dirilis tahun 1976 ini mengisahkan tentang seorang anak iblis. Anak iblis ini bernama Damien Thorn dan ia akan menjadi antikris. Nah, dari sinilah dipercaya kalau film The Omen benar-benar membawa kutukan di dunia nyata. Karena ada banyak kejadian dan kematian yang terjadi terkait film ini. Anak dari aktor Gregory Peck ditemukan tewas bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Lalu pesawat yang dinaiki oleh Gregory Peck dan penulis skenario yang bernama David Seltzer sempat tersambar petir. Beberapa orang kru dan sutradara yaitu Richard Donner terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Belum berhenti sampai di situ, kesialan masih menimpa Richard.
Jadi saat Richard sedang menginap di sebuah hotel, ternyata di hotel itu terjadi insiden pemboman oleh Irish Republican Army. Setelah itu seorang penata efek khusus yang bernama John Richardson dan asistennya yang bernama Liz Moore mengalami insiden berdarah. Jadi saat itu John dan Liz mengalami kecelakaan lalu lintas yang fatal sampai membuat kepala Liz terpenggal. Film selanjutnya yaitu Rebel Without a Cause. Film Rebel Without a Cause yang dirilis tahun 1955 ini juga dikabarkan terkutuk. Hal ini karena 3 pemainnya tewas mengenaskan. Dimulai dengan pemeran utamanya yaitu James Dean. Di tanggal 30 September 1955, di tahun yang sama saat film itu dirilis, James Dean tewas. Saat itu usianya baru menginjak 24 tahun. James tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas dengan Porsche miliknya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1976, pemain lain yang bernama Sal Mineo dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-37 tahun. Sang aktor tewas setelah dibacok oleh perampok di kawasan rumahnya. Lalu 5 tahun kemudian, tepatnya di bulan November 1981, aktris utama yaitu Natalie Wood terbunuh. Ia dikabarkan tenggelam secara tidak wajar. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya film-film itu terkutuk atau semua hanya kebetulan? Oke, sampai di sini dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya channel ini. And see you on the next video. Bye-bye.